Terus ya pokoknya banyak. Kalau kita kalau kita tidak menjadikan Allah itu sebagai raja, itu sempit hidup kita. Yang namanya masalah itu selalu ada. Ya apalagi yang berumah tangga itu nggak ada yang mulus-mulus aja ya, jarang ya. Mungkin ada, mungkin Allahu a'lam, mungkin ada. Tapi saya sendiri nggak mulus-mulus saja. Teman-teman juga mungkin nggak mulus-mulusnya, yang namanya dua orang kepala beda ya. Pasti ada masalah-masalah. Tapi kalau kita kembalikan, oh suami kita milik Allah loh. Ya, anak-anak milik Allah. Jadi kita syukurin, ya udah ini milik Allah. Allah kasihnya gini. Mungkin kalau suaminya nggak baik, mungkin ini ladang kita untuk mendapatkan pahala. Mulai Ya, macet. kita dengan sabar putus-putus. Mulai putus, Ustazah. Jadi kita panjang luas. Ustazah tidak jelas. Mulai jelas? putus, Ustazah. Sekarang jelas, tadi sempat keputus. Ya, sekarang sudah jelas, alhamdulillah. Oke, saya ulangi. Jadi kalau kita nggak menjadikan Allah, putus lagi? Apa saya matikan video saya? Sebentar. Ada telepon. Boleh ditelepon? Oh, ya Uni, tolong. Sekarang jelas. Sekarang? Ya. Jelas, alhamdulillah. Jadi kalau kita nggak menjadikan Allah itu sebagai raja, kita sempit selalu. Tapi kalau kita menjadikan, kan raja itu pasti pemilik kan? Kalau kita yakin Allah itu raja, udah semua milik Allah. Hilang-hilang udah nanti akan balik lagi insya Allah. Kita ikhlasin aja. Terus kalau kita juga menjadikan Allah sebagai raja, jadinya kita biasanya kan rakyat manut aja sama rajanya gitu. Jadi manut aja gitu. Enggak. Jadi kita luas saja sebanyak apapun masalah. Lagi kan kalau masalah diibaratkan seperti kerikil kan. Kerikil itu apa sih? Kalau kita haji itu kan kerikil batu kecil banget gitu ya. Kerikil dibandingkan dengan nikmat itu segunung. Dibandingkan dengan kerikil apa? Nikmat kita banyak sebenarnya. Jadi yang diingat nikmat-nikmatnya insyaallah. Kemudian di ayat yang ketiga dapat pelajaran dari kita bahwasanya ilahin nas, hanya Allah tempat sembahan kita. Ya, jangan terlalu mengidolakan yang terlalu ini apalah. Pokoknya yang kita sembah itu kan kadang-kadang kita terlalu mengidolakan jadi kayak sembahan idola kita, ya. Astagfirullah ya. Jadi kita auzubillah min dzalik. Kita jadikan hanya Allah sebagai sembahan kita. Jadi 3 ayat ini penting sekali supaya doa kita memohon perlindungan diterima oleh Allah SWT. Jadi itu dulu. Kita anggap Allah itu betul-betul sebagai pengatur yang terbaik, aturan dari Allah. Kemudian kita jadikan Allah sebagai raja kita, sebagai pemilik kita, ya. Jadi mungkin kita tidak saja menyintai kelebihan-kelebihan dari pasangan kita, kelebihan-kelebihan dari sahabat kita, tapi juga kita memahami kekurangan-kekurangan mereka, karena sebenarnya kelebihan dan kekurangan itu kan milik Allah. Semuanya milik Allah, ya. Kemudian ilahin nas, Tuhan manusia. Oke, itu 3 ayat. Udah jam 7:25, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian lanjut, surah An-Nas tadi berapa ayat? Di awal tadi? 6 ayat. 6 ayat. Surat An-Nas 6 ayat. Kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa tersembunyi. Nah ini ada kata syar. Apa artinya syar? Jahat. Ya. Syar itu artinya kejahatan. Syar, jahat. Kita sering bilang syirir. Sirir, apa tuh syirir? Nenek-nenek sihir. Sihir. Syirir. Sihir itu jahat ya. Syar, ya. Lawan dari kata syar apa? Khair. Kita selalu menginginkan, kan tadi tujuan hidup kita apa? Menginginkan kebaikan, khair. Tapi juga kita berlindung dari syar, dari kejahatan, ya. Oke. Kemudian kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya kata syar ini berarti 2, yaitu bukan saja yaitu sakit, pedih, dan juga sakit karena penyakit, itu termasuk syar, juga sakit dari siksaan, kepedihan, siksaan dari Allah, ya. Ini menurut pendapat beliau. Tapi yang pasti, yang penting kata syar itu berarti semua kejelekan, semua kejahatan. Jadi kita berlindung dari
min syarri, dari, min itu dari artinya. Min syarri, dari kejahatan. Kejahatan apa saja. Kemudian dijelaskan lagi kejahatan apa? Min syarril waswasil khannas. Ya, kita sering bilangnya was-was. Ya, wiswas, was-was. Ya, itu udah masuk bahasa Indonesia. Kata al-wiswas. Oh, ini kurang al saya nulisnya ya. Sebenarnya al-wiswas, bukan liwas-was. Al-wiswas. Nanti ditambah insya Allah ya, kita revisi ya Mbak Endang insya Allah. Al-wiswas. Tambahin ini aja i besar. I besar udah jadi al-wiswas itu. Ya, Jadi nanti kopi yang bawah ini. Bawahnya ada. Oh iya ya betul. Iya ini. Ya betul. Oke, jadi al-wiswas. Al-wiswas itu asalnya berasal dari suara yang halus gitu. Wiswas. Ya. Nah, biasanya bersifat negatif. Ya. Jadi dari makna ini kita bisa mengartikan bahwasanya wiswas itu sesuatu bisikan yang negatif. Tapi bisikannya bagaimana? Wiswas. Bisikannya pelan, bisikannya lembut, bisikannya halus. Jadi setan menggodanya bukan dengan suara keras, justru dengan suara halus, lembut. Ya, jadi kita nggak terasa. Ternyata bisikan setan itu untuk menuju kejahatan. Kita nggak terasa di sepoi-sepoi gitu, nikmat rasanya. Karena caranya setan itu justru bisikannya dengan sesuatu yang lembut, ya, yang halus sekali. Bukan kata kasar-kasar atau berteriak-teriak, tapi justru yang halus dari setan. Sampai kita nggak terasa kalau kita lagi digoda oleh setan. Ya, ini Al-Quran loh yang bilang ya. Kata bisikan itu kan bisa ada kata yang lain, tapi kalau wiswas khusus untuk bisikan yang halus. Ya, gitu. Oke, kita ke bawah. Kata syar, kemudian kata khonnas. Nah, khonnas itu berasal dari kata khonasa, yang artinya kembali mundur, bersembunyi. Itu ada kata, artinya bisa kembali, maksudnya kembali datang, gitu, datang lagi. Bisa juga mundur, justru mundur dia. Atau bisa juga tersembunyi. Nah, ini menggambarkan dengan sifat setan. Setan itu sembunyi. Setan itu kan nggak kelihatan setan. Dia tersembunyi. Karena setan itu kan berasal dari jin. Jin itu sesuatu yang nggak kelihatan. Dari kata janana. Nanti pas kalimat jin nanti kalau saya lebih jelaskan lagi. Ya, jadi khonas bersembunyi. Nah, ini sesuai dengan kondisi setan yang selalu mundar-mandir dia. Ya, saya pakai kata mundar-mandir itu dari saya sendiri. Ya. Kata mundar-mandir biar apa namanya? Biar lebih jelas ya. Jadi kata khonas itu adalah kata sifat. Asalnya khonasah. Tapi kata sifatnya al-khonnas. Artinya apa? Makhluk yang sering bolak-balik, mondar-mandir. Ya, saya pakai kata mondar-mandir. Ya, kalau bahasa Betawi itu mondar-mandir. Nggak tahu kalau bahasa yang lain. Ya, mondar-mandir, datang lagi. Kalau ada kesempatan, datang, mundur. Datang, mundur. Setan seperti itu. Di saat kita lemah, di saat kita berkurang zikir kita, di saat kita tidak mengingat Allah, setan langsung datang. Ya, terus setan itu ada di sekeliling kita. Cuma kita kan nggak melihat. Karena apa? Karena setan itu tersembunyi kan. Kita nggak lihat. Nah, kapan ada kesempatan langsung maju dia. Ya, langsung maju. Nah, tapi dengan caranya apa? Sembunyi-sembunyi dan cara yang halus. Ya, terus dia mondar-mandir terus. Khonnas, mondar-mandir. Ya, satu cara nggak bisa, cara yang kedua. Cara kedua nggak bisa, cara ketiga. Cara keempat. Seperti itu setan selalu. Ya, dan setan itu semuanya. Bukan hanya dipilih-pilih. Kali orang gemuk, setannya lebih gemuk, nggak juga. Ya, orang kurus, setannya lebih kurus, nggak juga. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian, jadi tadi ayat yang keempat, min syarri, apa tadi? Min syarri waswas. Ya, min syarril wiswasil khannas artinya berarti dari kejahatan yang suka membisikkan. Bisikan setan, yang bisikan itu selalu datang dan pergi. Kapan ada kesempatan langsung cepat banget setan kan? Panasnya datang. Pas kita berzikir, setan langsung pergi. Tapi ada kesempatan lagi kita lemah, sedikit saja langsung setan. Ya, itu makanya kadang-kadang kita dalam sehari itu kadang-kadang macam-macam kita ya. Kadang-kadang warna kita macam-macam, muka kita. Gerakan rahang kita juga beda-beda ya. Tergantung keadaan, tergantung juga kalau kita senyum terus, kadang-kadang nggak mungkin kita senyum terus. Kadang-kadang juga kalau lagi banyak cukup cobaan, sumberut dan sebagainya. Ya itu. Ya karena setannya pun bolak-balik dia ya. Oke, itu ayat yang keempat ya. Kemudian ayat yang kelima ya. Yang kelima alladzi waswisu fi sudurin nas. Bisikannya yang bagaimana?
Alladzi itu artinya yang, ya. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab alladzi itu artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi wiswas itu kan tadi bisikan, ya, bisikan yang halus, dan bisikan itu bisikan yang jahat. Fi sudurinas, kemana? Ke sudur. Sudur itu dada artinya. Tapi maksudnya tempat hati manusia. Karena kan kalau hati kita itu kan seperti apa tadi? Mutugoh, seperti daging. Kalau dagingnya itu baik, maka akan baik semuanya, gitu kan? Berarti kalau hatinya itu baik, akan baik semuanya. Kalau hatinya yang jelek, akan jelek semuanya. Yang kita keluarkan dari hati kita, perkataan kita atau berbuat kita sesuai dengan hati kita, ya. Karena apa? Karena setan memang pertama yang digoda apa? Sudur, hati. Kenapa dibilang sudur? Orang Arab juga menyebut hati itu seringnya sudur, ya, sudur atau sodar. Ya, jadi tempat hati manusia, ya, tempatnya pikiran-pikiran jahat, pikiran buruk, pikiran baik itu semua di hati, ya. Kalau hatinya baik, yang keluar juga baik. Kalau hatinya buruk, yang keluar juga buruk. Itu intinya. Kemudian bagaimana mudah pintu masuknya setan dari hati itu? Bagaimana? Yang pertama, jika hati kita ambisinya terlalu berlebihan, ya. Kemudian bila sering suudzon kepada Allah, ya, baru sedikit aja ada masalah langsung suudzon, ya. Kemudian bila terlalu gemerlap duniawi, kemudian merasa lebih dari orang lain. Nah, itu bisikan setan, itu merasa lebih dari orang lain, ya. Itu kalau kita merasa seperti itu, setan cepat masuk, ya. Kemudian menganggap dosa itu kecil, ya. Baru ini, ya itu, ya. Kemudian malu berbuat baik, kemudian riya, ya. Kemudian ingin dipuji orang lain. Yang mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat-sifat seperti itu, ya. Karena nanti setan gampang masuk, ya. Oke. Gimana kita lanjut? Tinggal satu ayat lagi. Silakan, ya, boleh. Iya, lanjut Ustazah. Lanjut. Ya, kemudian ayat Lanjut, ke-6. Ustazah, lanjut. Alhamdulillah. Tinggal Lanjut satu ke bawah. saja. Udah semua? Belum Silakan. saya ketik lagi ayat 6 harusnya. Ya nggak apa-apa. Kelewatan, maaf. Nggak apa-apa, nanti saya kelewat ya. Dari saya aja. Oh ya, boleh Ustaz. Dari saya aja boleh sebentar. Oh, ditutup ini. Saya nggak bisa share. Iya, ini saya udah masukkan PDF. Nggak apa-apa, nanti saya edit lagi Ustaz. Oh gitu. Atau yang mau diganti sama sekarang? Ya. Yang sama saya juga ada kalau mau ini. Bentar. Kalau bisa dibuka saya tapi nggak bisa dibuka dari saya, ditutup sama host. Jadi nggak bisa share. Ya, sekarang udah bisa. Udah bisa ini. Ini aslinya kayak gini ya. Ketikannya aslinya gini. Iya. Ayat berapa sekarang? Ayat ke-6. Sekarang 6. Jadi ketikan ini dipercantik oleh Mbak Endang. Sebentar. Ya, ayat ke-6 aja ya. Ya, ayat yang ke-6. Tuh kan terbalik. Udah benar ya? ini. Yang terakhir berarti saya yang salah. Ya. Dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Dari kata min itu bisa, kalau min itu bisa berarti dari, bisa juga berarti sebagian. Ya, bisa juga berarti yaitu. Itu dalam bahasa Arab itu bisa dari, bisa sebagian dari yaitu. Jadi tergantung kalimatnya apa sebelum dan sesudahnya. Kalau dari kalimat ini sepertinya artinya dari, ya, atau artinya sebagian, bukan dari, sebagian, ya. Dari kata ini min syarri berarti kan dari kejahatan jin dan manusia. Bisa kita lihat bahwasanya tidak semua jin itu jahat. Dan juga tidak semua manusia itu jahat. Kan ada minal jinnati wan nas. Berarti dari jin dan manusia. Jadi ada yang baik, jin pun ada yang baik. Seperti manusia juga ada yang baik, ada yang buruk. Ya, ini ada di kita pernah mungkin dengar cerita bagaimana jin ikut mendengarkan ayat Al-Qur'an, ya kan? Ada surah jinnya juga, nanti bisa dibuka. Kita pernah baca di kajian tahsin masalah jin. Saya waktu itu minta supaya teman-teman baca itu artinya karena ceritanya menarik, ya. Oke, jadi pada intinya, karena nggak ada waktu, pada intinya kata min itu bisa dipahami bahwasanya tidak semua setan, tidak semua jin ya, tidak semua jin itu jahat. Jadi dan juga tidak semua manusia itu jahat. Ada yang baik dan ada yang jahat gitu ya. Kemudian itu kata minnya.
Kemudian minal jinnah. Sekarang kata jinnah. Apa arti jinnah? Jinnah bentuk jamak dari jinni. Nah, ini udah masuk ke bahasa Inggris nih, jinni. Ya. Anak-anak bilangnya itu jinni ya. Yang ditandai dengan tak marbutoh untuk menunjukkan bentuk jamak. Jadi minal jinnah, kalau jinni itu satu, tunggal. Kalau jinnah berarti banyak bentuk jamaknya. Ya. Kata jin berasal dari akar kata janana. Berasal dari akar kata janana. Seperti tadi anas berasal dari kata nasya. Nah, kalau jin berasal dari kata janana, yang berarti tertutup dan tidak terlihat. Makanya anak yang masih dalam kandungan itu namanya janin. Kenapa belum kelihatan babynya? Ya. Kemudian juga surga, kenapa kita bilang jannah? Karena kita belum bisa melihat kenikmatan surga, cuma bisa digambarkan saja melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi taman-tamannya ini kan namanya jannah. Ya, kenapa kita nggak bisa menyaksikan? Masih apa sih? Masih tertutup kita. Ya, kemudian orang yang gila apa namanya bahasa Arabnya? Pasti pada tahu. Majnun. Majnun. Kenapa? Karena tertutup akalnya. Ya, jadi itu semua berasal dari akar kata yang sama, janana, jin, majnun, kemudian janin, kemudian jannah, itu berasal dari akar kata yang sama, yaitu jananah, ya, yang masih tertutup dan tidak terlihat. Ya, jadi kalau manusia tadi apa artinya? Berasal dari kata unas. Apa artinya unas? Tampak. Tampak. Kalau jin berasal dari kata janana, yang berarti tidak tampak. Sembunyi. Ya, jadi kalau manusia itu harusnya nampak. Kalau jin memang sembunyi, ya. Kalau misalnya kebalik, itu berarti ada masalah, ya. Kalau manusia sembunyi, berarti dia ada masalah sembunyi-sembunyi, ya. Lewat jalan yang lain, ya, misalnya sembunyi ada masalah. Kemudian setan juga kan seharusnya dia jin, ya. Seharusnya dia tersembunyi, tapi ditampakkan, itu berarti ada yang salah. Jadi orang-orang yang musyrik, yang mengambil setan, mengambil jin untuk membantu dia, kan berarti menampakkan jinnya. Itu tidak sesuai dengan kodrat jin yang harusnya sembunyi. Ya, berarti kan ada masalah. Ya, Masya Allah. Pas ini. Ya, itu kata jin. Jadi jin itu memang makhluk yang sebenarnya yang tidak tampak. Ya, jadi kodratnya tidak tampak. Jangan kita paksa-paksain untuk menampakkan. Ya, karena kodratnya tidak tampak. Kalau tampak berarti ada masalah. Kita sembah itu jin dan sebagainya. Ya, kemudian sebentar, di bawahnya mungkin, di bawahnya, ya jadi menurut Said Qutb dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya memang jin itu tidak terlihat, tapi bisa kita ketahui dari bekas-bekas pengaruhnya. Jinnya nggak kelihatan, tapi pengaruhnya yang kelihatan. Kita digoda kelihatan dari kita marahnya, misalnya. Misalnya kita digoda dengan harta, bisa kelihatan kita dengan foya-foyanya. Ya, jinnya nggak kelihatan, tapi hasil dari bisikan setan itu yang kelihatan. Itu menurut saya itu. Ya, oke. Saya kira kemudian di bawah, ya. Kemudian kesimpulan dari surah An-Nas. Ya, silakan dibaca, Mbak Endang. Kesimpulan surat An-Nas. Maka untuk menangkal bisikan-bisikan setan itu, baik dari golongan jin maupun manusia, kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Surat An-Nas ini mengajarkan demikian. Membaca surat An-Nas adalah bagian dari upaya perlindungan diri dari semua bisikan itu. Namun tidak hanya membacanya. Dan sesungguhnya engkau berlindung kepada Allah dari perdayaan setan itu, ialah dengan meninggalkan apa yang disukai setan. Bukan semata-mata hanya berlindung di ucapan mulut, tegas Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Ya, jadi nasihat dari Buya Hamka. Jadi kita berlindung kepada kepada godaan setan itu dengan apa? Dengan meninggalkan, ya apa tadi, berlindung kepada Allah daripada setan itu ialah dengan meninggalkan apa yang disukai setan. Ya, apa sih yang disukai setan? Tabdzir. Apa tabdzir? Yang melanggar. Tabdzir apa kalau bahasa kita? Tabdzir, mubadzir. Ya, mubadzir itu kan setan. Ya, mubadzir itu setan. Kata Rasulullah, innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Tabdzir berlebih-lebihan. Ya,
yang nggak kita perlu gitu kita beli misalnya, yang kita nggak perlu kita masak misalnya, itu mubadir. Nah itu bahkan Rasulullah mengatakan innal mubadirina kana ikhwana syayatin, menjadi ikhwan loh, saudaranya setan ya. Jadi kan kenapa jadi saudara setan? Karena memang disukai setan kan. Terus banyaklah pokoknya yang setan suka. Nah kalau kita mau berlindung dari itu, kita tinggalkan apa-apa yang setan suka. Yang mudah-mudahan ya Allah beri hidayah kepada kita, beri perlindungan kepada kita. Ya kita yang namanya manusia kan lupa. Mungkin sudah baik, lupa lagi. Nggak apa-apa lupa, terus kita ingatkan lagi. Maka kita perlu berzikir, perlu kita menuntut ilmu dengan supaya mengingatkan lagi. Allahu a'lam bishawab. Tadi di awal saya bilang, untuk hari ini kita nggak bisa dengan surah Al-Falaq. Padahal mu'awwidhatain artinya 2 surat, tapi kita hanya surah An-Nas karena mengingat waktu. Oke, ini sudah tambahan 10 menit. Oke, silakan kalau kita sampai jam 8 kurang 5 ya. Atau 10 menit lagi. Nanti kalau misalnya ada pengumuman dari pengurus. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan siapa yang bertanya langsung ke MC ya. Saya Mbak Endang Rizka. Oh ya, silakan Mbak Rizka. Ya, bismillah. Ustazah, saya mau tanya tadi kan salah satu keutamaan ya bisa diamalkan ya, yang muawwidzatain itu setelah salat. Selama ini kan kalau misalnya saya kan yang saya amalkan, insya Allah kalau zikir setelah salat wajib ya, itu kan sudah otomatis kan ada ya bersama dengan Al-Ikhlas juga gitu. Nah, tapi saya baru tahu nih yang ini. Kalau ini berarti secara umum termasuk salat rawatib, salat sunnah apapun ya, yang tadi yang mengamalkan ya ini yang muawwidzatain. Berarti ini setelah salat sunnah bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Jadi setelah sholat berkali-kali juga nggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya lebih baik kita mohon perlindungan. Tapi kan kita perempuan, kita juga lihat kondisi kita. Gitu. Allah juga Maha tahu ya. Misalnya kita perempuan, ada baby, ada anak manggil-manggil kita, tapi kita mau baca dulu, ya kan nggak mungkin juga. Bisa kita baca. Kan membaca itu nggak harus wudhu kan. Beda dengan kita pegang Al-Quran. Jadi bisa sambil-sambil semakin banyak kita mohon perlindungan, insya Allah semakin dekat datang perlindungan itu. Jadi kapan aja ya. Di antaranya berarti masih banyak lagi. Jadi kapan ada kesempatan kita baca. Ya. Terus kalau haid, ada pertanyaan itu ya. Langsung saya jawab. Boleh. Kalau haid jangan baca. Jangan baca, kenapa? Kalau kita membaca Al-Quran yang pendek-pendek saja ayatnya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, niat kita doa. Tapi kalau Qul a'udzu birabbil falaq itu kan sampai 6 ayat misalnya, Qul a'udzu birabbil nas panjang, jadi nggak usah dibaca. Banyak sekali doa-doa yang lain. Terus banyak amalan yang lain di saat kita haid, ya. Misalnya kita baca doa itu kan boleh. Allahumma inna nas'aluka salamatun fid din, mu'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Masya Allah, itu artinya hebat sekali. Ya Allah, aku mohon Allahumma inna nas'aluka selamat fid din, mu'afiyatan fil jasad, badan kita sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah terus wa barakatan rizkina, barokah, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum Allah berikan kesempatan saya taubat sebelum mati, sebelum wafat, apalagi warahmatan indal maut, dan rahmat saat mati kan. Kalau kita dalam kubur dapat rahmat itu, jadi kuburnya luas. Apalagi tadi warahmatan indal maut, dan mendapat ampunan setelah wafat. Masya Allah, doanya itu Masya Allah komplit banget. Apalagi ya setelah itu Allahumma hawwin ala nafsi sakatan. Allahumma hawwin, jangan pakai ha ya, ha. Allahumma hawwin, banyak orang hawwin. Allahumma hawwin pakai ha. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, dan mudahkanlah dalam sakaratul maut. Kan kita tahu sakaratul maut itu sangat sulit sekali, ya. Jadi mudahkanlah. Itu doanya komplit sekali. Hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Terus apalagi kita diselamatkan dari api neraka, wa afwain hisab, ya, dan dapat perlindungan saat hisab. Masya Allah, itu doa yang Masya Allah ya. Doa itu kan bisa kita baca saat kita haid. Jadi banyak hal
Terus banyak sholawat. Sholawat kan boleh baca sholawat. Kan sholawat itu kan turun rahmat dengan banyak sholawat. Ya karena Rasulullah adalah hamba Allah yang paling dekat. Jadi kita perbanyak sholawat. Itu kan boleh. Jadi banyak sekali hal-hal yang lain. Ya, ada pertanyaan lagi tadi kayaknya masuk, Cak. Begitu, Mbak Rizka? Jazakallah khair. Ya, jelas? ini ada yang di chat sama ada yang raise hand, Ustazah. Mau yang mana dulu? Saya tergantung MC saja. Oh ya, ini yang di chat sekalian aja ya. Ini ada hubungan sama pertanyaan sebelumnya, ya. Yaitu apakah doa yang barusan dibaca dibaca waktu sujud, Ustazah, dari Bu Eti. Oh, boleh dibaca sujud, boleh dibaca juga nggak apa-apa. Cuman masih banyak doa-doa yang lain. Jadi sebaiknya kita keluar falaq, nas kita baca pada saat misalnya rakaat pertama, rakaat kedua, pada sholat sunat misalnya. Tapi kalaupun kita baca di sujud nggak apa-apa, karena kan artinya doa. Nggak apa-apa. Tapi sholat sunat ya, jangan sholat wajib. Ya, sholat sunat. Oh, gitu. Ya, kalau sholat wajib, karena sholat wajib itu kita hanya bacaan-bacaan yang memang sudah diajarkan. Ya, bacaan dan gerakan yang dibolehkan. Kalau sholat sunat itu lebih longgar. Ya, bahkan dalam bahasa Indonesia juga boleh dalam sholat sunat, tapi kita dalam hati saja. Nggak usah disebutkan. Kalau bahasa Arab baru kita sebutkan. Ya kayak qul huwallahu ahad, qul huwallahu nas kan bahasa Arab. Apa kita sebutkan. Jadi kita baca di sholat sunat. Kalaupun kita mau baca di dalam sholat wajib, kita bacanya dalam hati. Walaupun itu dari bahasa Arab ya. Karena nggak ada aturan dari Rasulullah SAW kita sujud membaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu nas. Jadi dalam hati saja. Ya, gitu. Bisa ya Bu Eti. Alhamdulillah. Ini Bu Eti tetangga saya. Gitu Bu Eti. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Tetangga yang nggak ketemu ya, Masya Allah corona. Aduh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah saya ketemu online. Ya, alhamdulillah. Ini dilanjutkan Bunda Nada dulu, habis itu ada satu chat lagi Ustaz. Silakan Bunda Nada. Iya, alhamdulillah, syukran waktunya. Ustazah, ini rezeki dari Allah juga nih, dapat kiriman hadiah tafsir fi zilalil ya Quran. Masya Allah saya kutub nih sampai berapa 12 jilid. Saya kutip banyak saya kutip. Iya, Masya Allah ya, tadi itu makanya Ustazah. Cuman ini ada yang kami mau tanyakan Ustazah di dalam tafsir An-Nasnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya syaitan itu tetap berada di hati anak Adam. Ya. Ada di sini ada saya tulis juga. Ya, yang tadi kan saja kan maksudnya apabila dia mengingat Allah Taala, setan itu bersembunyi, dan apabila dia lalai, setan itu membisiki. Afwan saja ini, apakah setan ini yang korin gitu saja? Soalnya dia berada di hati saja, maksudnya. Nah, itu yang mau kami utanyakan. Saya satu lagi boleh saja tentang Allah alam, karena di setiap manusia ada korinnya, ada juga malaikatnya. Iya. Ya, jadi itu selalu kontra itu malaikat dengan jin. Ya. Iya, kalau yang selalu menggoda kan namanya setan. Kan ada setan, ada apa sih? Ada jin, setan. Jadi kalau semuanya namanya jin, asalnya itu jin. Nah, yang menggoda kita yang jahat itu namanya setan. Iya. Kalau iblis itu udah lebih dari setan. Iya, Ustazah. Satu lagi saja dari kata balasa, apa sih? Balasa. Iblis itu apa sih? Udah pokoknya nggak ada kebaikannya lah kalau iblis. Iya, Masya Allah. Satu lagi saja yang udah putus asa, itu iblis. Makanya jahat banget pokoknya iblis, saking bencinya. Iya, Masya Allah. Jadi ada yang lebih dari setan yaitu iblis. Iya, Nauzubillah min dzalik ya. Tadi Ustazah tentang apa kan yang kalau kita baca zikir pagi petang itu kan yang ada Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, terus ada 3 kul. Itu berarti kalau lagi haid jangan baca. Saya ngikutin pendapat ulama saja. Saya bukan ahli ijtihad, saya copy paste. Kita kan ilmu kita nyolong-nyolong ini. Saya juga ilmunya nyolong-nyolong, tapi insya Allah nyolong yang halal. Nyolong yang halal. Barakallah. Amin. Syukran jazakallah khair. Syukran wajib. Silakan Mbak Intan biasa. Ya, dari chat ya dulu dari Mbak Humaira dari Italia.
menanyakan bahwa untuk dua surat Muawwidzatain sebagai ayat ruqyah, bolehkah dilakukan lebih dari sekali sehari, Ustazah? Oh, boleh, silahkan. Tadi kan saya bilang berkali-kali nggak apa-apa. Oke. Ya. Ini ada Jadi satu lagi, Ustazah. Sebenarnya begini, kita yakin kita pokoknya kita penuhi hati kita dengan Al-Quran. Kita penuhi dengan Al-Quran, insya Allah selalu jadi dapat hidayah, selalu luas hati kita. Gitu. Apalagi ini namanya Al-Muawwidzatain, kayaknya susah banget nyebutnya ya. Padahal itu 2 surat yang sehari-hari kita baca. Ringan banget, ringan ya Allah. Kadang-kadang yang beratin itu setan kan. Itu ringan sebenarnya. Bismillah, yuk kita mulai. Ya, lanjut. Satu lagi ya Ustazah, masih 3 menit sebelum penutupan. Tadi ada yang raise hand, Mbak Wuri sepertinya. Silakan Mbak Wuri. Silakan. Ya Mbak, makasih. Ustazah mau tanya, kan kemungkinan kita semua ini sudah mengenal Allah ya Ustazah, dengan kita menyembah Allah, kemudian kita membaca Al-Qur'annya. Namun kenapa terutama saya gitu ya, saya juga ya sering membaca dua surat ini gitu. Tapi kenapa godaan setan itu selalu ya kadang masuk. Nah, apakah perkenalan saya dengan Allah itu kurang atau gagal atau bagaimana, Ustazah? Mohon penjelasannya. Sama-sama. Berarti kan kita sendiri yang paling tahu apakah kita masih kurang atau paling apa enggak, itu kita yang paling tahu. Ya, makanya kita disuruh sering-sering mengoreksi diri ya. Nah, itu dengan itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Jadi kita sering mengoreksi introspeksi diri, itu adalah disuruh, malah kita sering mengoreksi sebelum kita nanti dihisab di yaumul qiyamah. Jadi kita sendiri yang tahu, berarti kalau kita masih itu berarti kita masih kurang. Mengingat Allahnya masih kurang. Kita belum menjadikan Allah sebagai raja, masih kurang. Kemudian kita menjadikan Allah itu benar-benar sembahan kita, berarti masih kurang. Itu kita sendiri yang bisa menilai ya. Nah, tentunya manfaatnya juga yang paling merasakan ya diri kita sendiri juga. Saya sendiri memberikan ini bukan berarti saya sudah ini sekedar men-share dan sehingga juga untuk mengingatkan saya juga. Jadi jangan melihat saya juga udah bagaimana gitu, enggak juga. Yang namanya manusia itu kan lupa. Kemudian yang namanya manusia itu kan tadi khonnas ya. Nasia selalu lupa. Kemudian yang namanya setan itu kan khonnas. Apa tadi khonnas? Sifat setan benar mandir aja. Kapan ada kesempatan datang, kapan ada kesempatan datang. Itu bisa berkali-kali dalam sehari. Ya, jadi kita sendiri yang mengaturnya ya masing-masing. Saya tidak bisa mengatakan harus 3 kali, harus 4 kali, kita sendiri yang mengaturnya. Ya, saya tidak bisa mengatakan harus lebih kenal lagi. Karena yang paling tahu itu teman-teman. Sering-sering belajar, sering-sering menghadiri majelis ilmu itu sangat penting untuk ini. Untuk ini kita sering menghadiri majelis ilmu. Begitu ya, Mbak Wuri? Saya kira. Baik Ustazah, jazakallahu khairan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah. Ya. Ini sudah waktunya Ustazah, tapi ada Bu Risa Oslo mau tanya, mau dilanjutkan dulu atau kita tutup buat besok? Okay. Satu lagi. Oh ya, silakan. Okay. Ya. Sudah buka video. Ya. Ya, boleh. Silakan. Silakan. Bu Risa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fi. Saya banyak belajar, banyak tambahan. Ini saya tanyakan seperti halnya tadi itu yang maliki, ada yang panjang, ada yang pendeknya, malikinas atau malikinas kan? Nah ini jannah. Ada jannah yang pendek, bacaannya ada yang panjang. Itu kenapa bedanya ya? Seperti di surat Al-Fajr kan pendek. Jannah. Coba dibaca. Seperti tajrimin jannah. Oh ya, jannat. Ya, jannah. Kalau yang Al-Fajr kan pendek. Itu kenapa Ustazah? Ya, jannat. Jadi tergantung jannat. Kalau yang surah Al-Fajr gimana? Wal Fajr?
yang silahkan masuk ke surgaku itu loh. Udah dulu, coba dibaca ayatnya. Oh ya, jannati. Oke. Ya, jadi nanti makanya ahli tafsir itu menafsirkan seperti itu sesuai dengan hadis-hadis yang diterangkan, kan Rasulullah menerangkan ayat tersebut ya. Nah, jannat itu jamaknya. Oh. Jannah, jamak ya. Banyak justru kata jannah itu, surga itu banyak jamaknya. Jadi kan pintu surga itu banyak. Ya kan? Ada pintu khusus untuk puasa, khusus ini ada. Tapi kalau untuk perempuan yang solihah kan nanti kita suruh pilih pintu dari mana masuknya, ya kan? Karena pintunya banyak. Makanya jannat. Yang mudah-mudahan kita termasuk di situ. Kemudian jadi ada kadang-kadang memakai kata tunggalnya, ada kadang-kadang memakai kata jamaknya, tergantung ayatnya, gitu, ya. Jadi yang jamak itu yang pendek. Jannat. Oh, jadi kalau semua kata benda yang mu'annas itu yang perempuan. Semua kata benda yang mu'annas yang perempuan, kan misalnya itu selalu diakhiri, mayoritas ya nggak semuanya, selalu diakhiri dengan tak marbutoh. Misalnya Aisyah, nama saya, ya Aisyah. Kemudian kayak tadi jannah, jannatun, ya kan? Jannah, al-jannah. Nah jamaknya jadi jannat, gitu. Madrasah, madaris, beda. Jadi ada yang walaupun mu'annas tapi jamaknya beda, tapi umumnya selalu tak marbutoh. Seperti akhwat. Nah, 6. Ukhtun, akhwat, ya. Kemudian bintun, banat. Nah, tapi itu pakai tak itu ya, bukan tak marbutoh. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali itu artinya jamak ya, begitu. Jazakallahu khair. Oh iya, mudah-mudahan ada kesempatan belajar bahasa Arab, Masya Allah. Ya. Ya, silahkan. Ya. Sudah ya? Sudah, Ustazah. Masih banyak pertanyaan. Itu ada yang nanya 27 ada lagi. atau kolbu. Apa? Oh begitu. Apa tuh? Oh, ini dari Mbak Rida. Mau Ustazah mengenai pendapat tidak membaca Al-Quran ketika haid, sepertinya ada perbedaan pendapat ya. Ada yang membolehkan, tapi ada yang sepakat tidak diperbolehkan memegang mushaf. Wallahu a'lam, mohon maaf lahir dan batin. Terus dari Mbak Rizka juga, Afan, saya juga selama ini taunya seperti yang Mbak Rida sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Jadi mayoritas ulama kan tidak membolehkan. Jadi kita tinggal copy paste aja, kita mengikuti aja. Ya, saya bukan seorang mujtahid, ya. Saya meyakini yang seperti itu. Jadi banyak sekali amalan, banyak banget amalan kita di saat haid. Jadi kita hindari aja yang ulama bilang, dan itu ada dalil-dalilnya ya. Jadi ya sebaiknya atau malah tidak baik kalau kita membaca saat haid. Kecuali tadi ya doa-doa yang pendek seperti Robbana atina fil hasanah misalnya. Itu kan dari atau kita mau doa kendaraan majreha wa mursa itu kan dari Al-Qur'an. Enggak apa-apa. Itu kan cuma satu ayat. Tapi kalau komplit satu surat itu jangan. Gitu. Walaupun artinya doa. Masih banyak doa yang lain. Salawat banyak. Itu kapan saja kan bisa. Ya. Itu Ustadz ada yang nanya, sudur sama kolbu perbedaannya apa tuh? Oh ya, kelewatan ya. Itu sebenarnya artinya sama. Lebih spesifik lagi, sudur itu tempatnya hati. Kan tempatnya hati itu di dada. Jadi namanya sudur. Tapi orang Arab juga kadang-kadang bilang hati itu soder. Maksudnya hati, tapi bilangnya sodrun, soder. Tapi maksudnya hati. Nah, jadi bisa berarti tempatnya hati, bisa berarti hati itu sendiri. Ya, kenapa di sini justru fi sudurin nas ya? Karena memang ya, hati itu pusat. Ya, makanya kita milih makanan halal itu penting sekali ya, karena halal makanan itu kan nanti akan tuh ada bu dokter yang jelasin. Kan makanan itu akan berubah menjadi darah kan? Kan darah nanti pusatnya ke sana kan, sebenarnya kolbun itu jantung ya, tapi kita bilangnya hati bahasa Indonesia, padahal sebenarnya seharusnya jantung ya. Nah itu kan nanti tempat ini kan ya, tempat pusatnya di situ kan hati, tempat kita kalau baik apa yang kita kerjakan jadi baik, hati kita jelek apa yang kita jadi jelek, jadi itu pusatnya. Makanya setan pertama itu masuk ke hati kita dulu. Jadi kita banyak-banyak doa ini, kalau benar supaya hati kita terjaga, gitu. Ya, Bismillah lah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Jihad kan seperti itu. Jihad itu berusaha yang semaksimal mungkin.
ya, benar-benar berusaha gitu, nggak sekedar berusaha ya. Oke, kita tutup sudah jam 8. Ya, kalau ada pertanyaan, sudah jam 8 lebih 2 menit. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa saya jawab mungkin di WhatsApp grup atau WhatsApp mungkin grup. bulan depan. Ya, bisa dikumpul-kumpul dulu pertanyaannya, nanti kita tanya buat pertemuan selanjutnya. Ya, bulan depan kita masih ada hubungannya kan? Masih Qul A'udzu Birabbil Falaq. Oh ya, Muawwidzatain masih ada hubungannya. Ya, silakan. Atau sebelumnya bisa ditanyakan, jadi nanti kita cepet tek gitu, nggak usah dibacakan lagi pertanyaannya, saya udah tahu apa pertanyaannya, jadi langsung saya nggak langsung nggak ke MC dulu misalnya, langsung atau MC langsung bacain, nggak perlu nungguin pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, oke, baik. Bisa seperti itu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau masih ada kelibet-kelibetnya misalnya ya, atau masih banyak yang salah, mohon maaf. Yang mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan semakin baik, semakin baiklah apa yang saya sampaikan, dan juga tentunya mohon doanya semoga bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan waktu teman-teman berkumpul di sini, yang dipakai untuk berkumpul di sini mudah-mudahan diganti oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda, dan kalau ini bermanfaat disampaikan kepada yang lain, mudah-mudahan kita mendapatkan sedekah jariyah. Amin ya rabbal alamin. Pahala jariyah yang terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Amin ya rabbal alamin. Harapan saya seperti itu ya. Makanya nggak bosan-bosan pengajian seperti itu. Ya, harapannya jariyah, pahala jariyah, insyaallah. Amin. Ya, saya serahkan kepada MC. Ya, sekali lagi lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiron pada Ustazah Aisyah Zaini atas pemaparan materinya. Nah, yang masih banyak pertanyaan bisa disimpan atau bisa japri ya Ustazah ya. Nanti kita kumpulkan, bisa ke saya mungkin atau ke unit itu, nanti kita kumpulkan. Kalau jawaban kan enaknya langsung secara lisan. Iya. Maksudnya pertanyaannya Ustazah. Iya, maksudnya jawabannya juga enaknya secara lisan. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya kan masih ada hubungan dengan Anas. Nanti kita bisa sharekan ke Ustazah biar cepat. Ya, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya teman-teman. Semua akhwat semua mohon ya. Barakallahu fiik. Ya, begitulah kajian bulanan tafsir Al-Quran kita pada malam hari ini. Semoga menambah ilmu kita tentang Al-Quran dan menambah kecintaan kita untuk membaca juga dan memahami juga. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai MC pada malam hari ini. Maaf, ada sesi foto nggak? Oh iya. Takutnya lupa. Saya tutup dulu ya, Ustazah. Tapi ditutup dulu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya mohon maaf lahir batin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dikumpulkannya dalam jannah. Kullukum. Foto dulu berarti. Ya, silakan. Uni, maaf saya mohon izin ya. Ya, foto dulu sebentar ya. Udah nggak online kok, silakan. Oh ya. Kalau yang nggak keberatan jangan dibuka, nggak apa-apa. Dimaklum. Ini Mbak Beta izin, nggak tahu nih. Tadi bilang sama saya. Banyak kamu katanya ya. Masya Allah. Ada pernikahan cucunya. Oh, Masya Allah. Nikah. Ada yang menikah. Masya Allah, Ustaz ilmunya. Sama-sama. Masya Allah. Baik. Amin. Ya rabbal alamin. Maaf Mbak Endang. Ya. Mengenai perubahan jadwal belum diumumkan ya? Oh ya, udah fix ya. Untuk bulan depan, untuk kajian bulanan tafsir Al-Quran akan berubah jadwal dari minggu pertama menuju ke minggu ketiga. Agar persiapan materi kajian tafsir bisa lebih panjang, karena harus mempersiapkan untuk karimah juga. Di minggu keempat kan ada karimah. Jadi kalau minggu keempat karimah, minggu pertama kajian tafsir, terlalu mepet untuk ustazah juga, buat kita juga. Jadi insya Allah bulan depan kita pindah menjadi minggu ketiga, insya Allah. Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Ya, insya Allah. Ya maklumlah ibu-ibu ya. Maklumlah ibu-ibu. Nanti, ya betul. Tuna, ibu-ibu. Nanti minggu pertama diisi kajian tahsin ya Ustazah ya. Tahsin.
Insyaallah taala. Jadi 1, 2 tahsin, 3 Masih keburu kajian ya? tafsir. Masih keburu bulan depan ya? Belum Ramadan ya? Belum ya. Belum. Oke, alhamdulillah. Satu Apa kali aja mungkin belum. Ustazah. Pokoknya ikutan, cari ilmu sampai April. mati, insya Allah. Udah tanggal 21 ya, Amin. itunya. Ramadannya. Ramadan tanggal 14 April. Antara 13-14. 13-14. Nggak dapat Ustazah. Nggak dapat. Ya udah nanti kita ketemunya di Karimah untuk mempersiapkan puasa kita insya Allah. Insya Allah. Ya, nanti habis Idul Fitri, insya Allah. Ya, insya Allah. Nanti bisa kalau misalnya Ustazah bisa bulan depan masih di awal, ya kita di awal karena terlalu lama sambungannya. Oh iya, benar boleh. Berarti ini bulan depan. Iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya siapkan dari sekarang. Ini kan jadi pelajaran. Pelajaran ini jadinya hikmahnya jadi supaya disiapkan lebih awal. Nanti tinggal Pak Endang. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Semoga dimudahkan semuanya. Berarti minggu depan masih tetap. Masih bulan depan masih awal ya. Berarti bulan depan masih minggu pertama setelah Idul Fitri, insya Allah minggu ketiga. Ya. Jadi biar tambah semangat. Pemberitahuannya lebih lanjut nanti. Ya. Jazakallah khairan Mbak Endang. Oh iya. Udah ditutup ya? Belum kan? Udah jadi foto belum? Saya nggak tahu. Belum difoto. Udah belum. tutup ya? Iya, silakan. Belum. Ya. Saya kira Silakan udah dibuka, tadi. monggo. Silakan kalau